warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bintan. Dengan saya sendiri, Cindy Yuliasari dari SD Negeri 013 Teluk Bintan. Dan saya Siti Aminah dari SD Negeri 007 Teluk Bintan. Dan saya Jumiati dari SD Negeri 005 Gunung Kijang. Dan kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cindy. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Jadi sebelum kita memulai proses coaching ya Bu ya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan saya lihat nanti dalam proses coaching Ibu dengan si coachee ya Bu ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses coaching atau observasi. Saya harap dalam proses percakapan nanti Ibu ada menerapkan yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya Bu ya, yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coachee. Lalu dalam proses percakapan nanti ketika melakukan sebuah coaching, Ibu juga sudah menerapkan alur dari Tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Jadi rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan itulah yang saya amati Ibu nanti ya. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Paham Ibu. Oke, baik. Untuk proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya itu mendengar dengan aktif Ibu. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti itu. baik, luar biasa ya Bu ya. Dari kedua kompetensi tadi, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang saya ingin kembangkan ya tetap di alur Tirta ya Ibu ya, mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya mengikuti pertanyaan sesuai dengan alur Tirta tadi, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu merupakan salah satu kunci yang tepat ya Bu ya, agar dapat menggali banyak hal dari seorang coachingnya. Kemudian terakhir ya Bu, perihal indikator ketercapaian, kira-kira nih tolak ukur yang bagaimana sih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti? Nantinya saya di dalam melakukan coaching tadi akan menerapkan alur Tirta Bu secara runtun. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari coaching tadi sendiri agar menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang beliau hadapi Bu. Oke, baik. Semoga dari semua indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait prosesnya ya, ada meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal dan bisa tercapai proses percakapan nanti. Demikian dulu ya Ibu ya terhadap pra observasinya kita kali ini. Setelah ini silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee ya Bu ya. Semoga berjalan dengan lancar. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Siti. Baik Ibu Siti. Bu Siti apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Oh ya Ibu,
tadi saya dengar-dengar Ibu ingin ngomong ya sama saya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Kira-kira apa nih yang ingin diceritakan nih? Benar Ibu Siti ya, tahu aja Ibu Siti ya, saya mau ngobrol-ngobrol dengan Ibu Siti. Begini Bu, saya sebenarnya ada masalah ya, saya ingin mau ceritakan sama Ibu. Masalah ini udah lama Bu. Nah, katanya hari ini ya, pas lah saya ingin mau ngomong sama Ibu. Permasalahannya seperti ini. Di sekolah saya ini Bu, rekan-rekan gurunya itu Bu masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional ya, jadi butuh pembelajaran itu bervariasi. Jadi seperti itu Bu masalahnya. Baik Ibu, jadi kalau saya garis bawahi tadi, pembelajaran Ibu tuh masih konvensional ya, gitu-gitu aja. Jadi di sini Ibu ingin menggali masalahnya yang seperti apa? Ya, jadi di sini saya ingin guru-gurunya itu Bu, rekan-rekan guru di sekolah saya ini pengen pembelajarannya itu metodenya yang bervariasi Bu. Jadi tidak hanya menggunakan metode ceramah yang dia tanya jawab gitu. Jadi pengen yang berubah lah Bu gitu kan. Karena kan di sini kita lihat dari tahun ke tahun teknologi itu makin canggih ya Bu ya. Dan banyak yang tahu daripada tidak tahu gitu tentang IT. Sedangkan anak-anak pun yang kecil-kecil pun tahu tentang IT ya, memegang HP atau apa. Masa kita sebagai guru tidak tahu. Jadi disinilah PR buat saya ya Bu ya, untuk meningkatkan kualitas guru-guru tersebut supaya metode pembelajaran itu secara bervariasi. Seperti itu Bu. Baik Ibu, jadi tadi setelah saya garis bawahi, Ibu ingin pembelajarannya bervariasi ya Ibu, betul Ibu begitu ya? Benar. Ya, jadi Ibu ingin mengadakan sebuah perubahan ya di sekolah Ibu tadi. Jadi sekarang ini perubahan seperti apa yang Ibu harapkan? Ya, perubahannya seperti ini, pembelajaran tadi kan harus yang bervariasi. Tadi harus mengetahui teknologi ya, IT kita harus tahu, minimal kita harus bisa buka laptop, kemudian ini tahu ini gitu. Seperti itu. Kemudian juga harus tahu juga tentang sekarang lagi semarak-semaraknya Bu menggunakan aplikasi. Nah, itu pun kita jangan sampai tertinggal yang seperti itu. Kemudian seperti aplikasi quizzes, kemudian juga ada aplikasi Google Form. Nah, jadi di situ anak pun jadi tertarik mengikuti pertanyaan ini, latihan ini di Google Form. Kemudian quizzes juga di situ sambil bermain anak-anak tersebut. Kemudian ada slide PowerPoint juga. Di situ anak bisa mengeluarkan ide-ide, semua ada di situ semua. Kemudian juga tak kalah sayangnya juga ada Canva juga di situ. Jadi anak itu bisa berkreatif apa yang mereka punya atau mereka ide-ide yang mereka punya bisa ditimbulkan seperti itu. Baik Ibu, jadi dari yang penyampaian Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin pembelajarannya bervariatif, baik dari segi modelnya, strateginya, Ibu ya, medianya juga ya. Jadi itu kan kalau kita kira-kira kan sudah di level 10 tuh Bu. Sekarang sekolah Ibu tuh sedang ada di level berapa? Baik Ibu Siti, saya di sekolah kami ini ada di level 5 Bu. Itulah karena di level 5 kami tidak bisa untuk bisa meningkatkan di level 6 atau 7 atau 10. Dikarenakan memang guru-guru di sekolah kami itu banyak yang mau pensiun 2 atau 3 tahun. Itu kan berarti faktor usia ya Bu Siti ya. Jadi memang untuk keterbatasan melihat laptop. Jangankan mengetik mereka tidak bisa karena mata itu sangat kabur, jadi untuk melihat atau apa itu mereka sangat kesulitan. Bukan mereka tidak ingin, tapi mereka ingin gitu. Jadi itu memang segala usaha saya untuk bagaimana memotivasikan guru tersebut untuk minat gitu. Jadi bagaimana walaupun dia tidak mengerti, tapi setidaknya dia ada di sebelah, di samping kita. Ini tahu, ini gitu. Jadi teknologi seperti itu Bu. Jadi jangan hanya tugasnya menyuruh, tapi mereka juga harus tahu juga tentang seperti itu kendala-kendalanya masih di level 5 positif. Baik Ibu, jadi Ibu sekarang masih di level 5 ya, dikarenakan beberapa kondisi tadi ya Ibu ya. Jadi ini Ibu ingin meningkatkan, kira-kira Ibu di level berapa kira-kira sekarang Ibu ingin meningkatkannya? Ya, paling dengan kondisi sekolah saya yang Bu Siti tahu ya, tadi yang saya ceritakan itu
saya memang tidak bisa di level 10, paling dari 5 saya cuma hanya bisa mampu ya dari nengok dari kondisi guru-guru saya itu, bukan guru saya tidak mau gitu ya untuk mengikuti seperti level 10 gitu kan, karena keterbatasan memang sudah kodrat istilahnya ya Bu Siti ya, faktor usia. Jadi saya di level 7 lah, seperti itu Bu Siti. Baik Ibu, jadi tadi dari level 5 Ibu ingin mengangkat paling tidak ke level 7 ya Bu ya. Jadi di situ kan Ibu ingin tuh usaha apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan ke level 7 tadi? Ya, jadi dari usaha yang saya lakukan itu ya secara saya cermatin, saya lihat gitu ya Bu ya, dari guru-guru tersebut paling saya gunakan mentoring lah ya. Selain mentoring itu memang yang saya ketahui itu adalah pelatihan juga ada, kemudian workshop juga ada. Tapi kalau saya lihat dari workshop dengan pelatihan itu membutuhkan waktu yang lama ya, untuk kita bisa memproses kegiatan tersebut. Kemudian juga kita membutuhkan biaya. Dilihat dari kondisi guru-guru yang di sekolah kami itu kan kayaknya tidak mungkin ya, harus bekerja keras. Jadi saya ambil mentoring seperti itu Bu Suti. Baik Ibu, jadi usaha yang ingin Ibu lakukan itu adalah mentoring. Padahal selama ini sudah ada pelatihan dan workshop ya Bu ya, tapi membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi mentoring itu waktunya ya belajar mandiri ya Ibu ya, sendiri ya. Oke, baik, di situ setelah Ibu melakukan mentoring tadi, selain itu strategi apa kira-kira yang bisa Ibu tingkatkan lagi? Oke. Di mentoring tadi. Dari yang 3 kegiatan tadi itu saya ambil kegiatan mentoring ya, karena itu memang membutuhkan waktu yang sebentar dan kita cepat melakukannya ya, cepat melakukan perubahannya juga tersebut pada diri tersebut. Jadi saya menggunakan mentoring karena di mentoring itu kita kan pendampingan secara individu. Jadi kita panggil orang guru tersebut yang bermasalah aja, kita panggil, kemudian kita juga face to face gitu ya, berhadapan langsung. Jadi kita tahu permasalahan apa yang mereka hadapi dan bisa secara berkolaborasi gitu. Baik Ibu, jadi di sini Ibu lebih enak, lebih nyamannya di mentoring ya Bu ya. Jadi di sini kira-kira Ibu siapa yang bisa membantu Ibu atau mensupport Ibu untuk melaksanakan strategi mentoring ini tadi? Ya, terutama orang-orang terdekat dulu ya Bu ya. Jadi orang-orang yang terdekat di rekan-rekan guru itu memang ada juga sebagian yang guru-gurunya masih muda, baru tamatan kuliah ya. Jadi di situ mereka artinya luar biasa, betul Bu. Jadi di situ juga saya banyak belajar juga dari beliau dan saya minta perbantukan lagi kepada guru tersebut ya. Jadi di situ kami berkolaborasi lah intinya, membantu guru-guru yang kesulitan IT. Jadi semuanya berjalan lancar gitu ya Bu ya. Tapi memang kalau emang nggak bisa gitu kan dibimbing guru-guru tersebut, saya minta perbantukan lagi, konsultasi dengan kepala sekolah gitu Bu. Jadi minta bantuan beliau lah bagaimana, karena kan saya sudah usaha semaksimal mungkin dan rekan-rekan guru juga ada usaha, dan tinggal lagi kepala sekolah atur rencana lagi untuk permasalahan ini supaya selesai dan guru ini bisa ditingkatkan dan mengetahui IT seperti itu. Baik Bu Jumi, bagus sekali Bu Jumi ya. Jadi mentoring yang ingin Ibu Jumi lakukan tadi dengan cara berkolaborasi ya Bu Jumi ya. Jadi di sini kira-kira kapan nih Bu Jumi mau merealisasikan mentoringnya tadi? Ya, saya maunya cepat ya Bu ya. Jadi cepat kita lakukan, masalah juga cepat selesaikan. Paling minggu depan ini lah Bu, saya akan melakukan mentoring terhadap guru tersebut secara kolaborasi. Baik Bu Jumi, alhamdulillah. Bu Jumi sudah sangat luar biasa nih. Jadi dari percakapan kita ini Bu Jumi sudah mempunyai komitmen nih. Apa nih kira-kira komitmen Bu Jumi ke depannya? Ya, jadi komitmen saya ini memang walaupun nanti masalah ini bisa selesai, guru-guru ini bisa semua IT, memegang laptop tanpa menyuruh A, B, C, D gitu kan, orang si A, B, C, D, tapi dia bisa sendiri gitu Bu. Kemudian jadi mereka tahu gitu kan kerja sebenarnya metode pembelajaran tuh seperti apa gitu, mereka sudah tahu gitu tanpa menyuruh A, B, C, D gitu.
Oke, baik Bu Jumi. Berarti Bu Jumi sudah ada gambaran dan komitmen ke depannya ya, bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif tadi ya Bu Jumi ya. Oke, saya tunggu ya Bu Jumi kabar-kabarnya. Saya juga ingin dengar cerita-cerita Bu Jumi ya, gimana setelah melakukan mentoring tadi ya Bu Jumi ya. Baik Bu Jumi. Jadi dari percakapan kita hari ini, gimana perasaan Bu Jumi? Ya, saya cukup tenang ya Bu ya, karena masalah-masalah tadi itu sudah saya dapatkan. Apalagi indikator saya ini kan untuk mencari solusi ya Bu ya, solusi mencari masalah saya ini selesai gitu. Jadi indikator saya juga sudah dapatin tadi ya Bu ya, dari awal sampai terakhir itu. Kemudian tadi masalah-masalahnya tadi saya sudah sampaikan tadi sama ibu ya, enak ngomong sama ibu gitu kan, juga jadi tenang gitu. Jadi masalah saya tidak terbebani sendiri, tapi saya bisa ngomong sama ibu gitu kan. Kemudian tadi ada rencana-rencana aksinya, ada perubahan solusinya gitu kan, lengkap gitu ya Bu ya. Kemudian ada harapannya apa gitu kan. Jadi di situ saya senang sekali gitu. Alhamdulillah ya Bu Jumi ya. Saya juga sudah senang bisa membantu Bu Jumi di sini. Jadi kalau seandainya ada permasalahan yang ingin Bu Jumi ceritakan, saya siap membantu Bu Jumi. Apakah ada kira-kira yang ingin Bu Jumi ceritakan lagi? Ya, terima kasih Bu Siti. Sebelum tadi Bu Siti ngomong gitu, saya pengen Bu, nanti kalau saya ada masalah lagi, pengen masalah ini bisa diselesaikan dengan Bu Siti. Rupanya Bu Siti sudah menawarkan. Terima kasih ya. Berarti Bu Siti tahu apa yang saya inginkan. Alhamdulillah Bu Jumi. Jika Bu Jumi nggak ada lagi yang ditanyakan, saya undur diri dulu Bu Jumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Siti. Tadi saya sudah mengamati ya proses dari percakapan Ibu dengan Koci terkait proses coaching tadi. Sudah ada beberapa catatan nih ya Bu. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dari proses percakapan Ibu tadi? Iya Ibu. Di coaching ini saya sudah menerapkan prinsip coaching yang menjadi kemitraan Ibu, yang meliputi proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya maksimalkan ya Ibu ya, memaksimalkan potensinya saya terapkan tadi, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga menggunakan alur cerita Ibu, menanyakan tujuan identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke. Baik Bu Siti, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching Ibu Siti dengan Ibu Jumi sudah berjalan baik ya Bu ya, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Siti juga sudah berusaha menggali dengan memberi beberapa pertanyaan kepada Bu Jumi, sehingga Bu Jumi atau si coach tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup ya, ada kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Ibu ya, berdasarkan coaching tadi, saya ingin melakukannya dengan lebih baik lagi Ibu, lebih memahami lagi proses, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang terbaik gitu Bu. Ya. Nah itu ya Bu ya. Jadi kita sudah Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching ya sesuai dengan alur Tirta, dengan prinsip coaching, dengan kompetensi inti coaching. Semoga kedepannya kita bisa atau Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup
cukup ya Bu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu Siti? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Siti. Jadi seperti ini ya Bu Siti ya, kenapa kita bertemu di sini? Jadi nanti saya akan bercerita dengan Bu Siti ya, akan sedikit saya mau sampaikan dengan Bu Siti sebelum melakukan coaching bersama ya. Jadi permasalahannya seperti ini. Yang pertama, nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian ya, rubrik penilaian dan menggunakan alutsista. Dan di situ juga ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Cindy akan dilaksanakannya ya. Kemudian juga ada mendengarkan secara aktif ya. Jadi dari Bu Cindy dengan Bu Cindy itu harus saling mendengarkan. Bu Cindy mendengarkan Bu Cindy mendengarkan Bu Cindy. Itu kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Cindy untuk Bu Siti. Jadi pertanyaan yang berbobot itu dengan intinya menggali permasalahan tersebut kepada Ibu Siti. Ya. Jadi pertanyaan berbobotnya itu seperti apa? Yang nanti permasalahan yang tahu itu antara Bu Siti dengan Bu Siti lah istilahnya. Jadi nanti akan timbul permasalahan tersebut. Ya. Kemudian di sini juga ada proses, ada prinsip prosesnya ya, ada prinsip prosesnya, yaitu adalah kemitraan proses kreatifnya. Nah, jadi ada kemitraan antara Bu Cindy dengan Bu Siti ya. Kemudian juga ada memaksimalkan potensi. Jadi potensi yang ada di diri Bu Cindy dengan Bu Siti itu dikeluarkan aja. Jadi akan timbullah potensi yang Bu Cindy dan Bu Siti itu yang punya ya. Kemudian ya lagi ya, yang saya tanyakan lagi adalah apakah Ibu Cindy dengan Ibu Siti nanti sudah siap mengadakan coaching? Insya Allah siap Bu. Ya, alhamdulillah siap ya. Kemudian yang saya tanyakan lagi, apa yang Bu Cindy akan kembangkan nanti potensi yang akan disampaikan kepada Bu Cindy? Baik Bu, terima kasih. Adapun kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi adanya presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach agar si coach nanti dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Berarti bagus ya, jadi paham dengan saya ya. Tadi saya sampaikan juga seperti itu ya Bu ya, tentang langkah-langkahnya tadi seperti apa sebelum kita melakukan coaching ya Bu ya. Jadi tadi mendengarkan secara aktif ya, kemudian juga kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot. Bagus ya Bu Cindy ya. Kemudian nanti apalagi mau disampaikan, ada kira-kira? Untuk saya cukup ya Bu ya. Kalau memang cukup, kita langsung mulai saja ya Bu Cindy ya. Kemudian poinnya satu lagi, indikatornya apa ya nanti? Terkait dengan indikator nanti, mungkin yang akan saya lakukan yaitu saya ingin si coach ini dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi terkait dengan solusi langkah-langkah ataupun cara-cara penyelesaiannya tadi terhadap masalah yang sudah yang akan disampaikan nanti. Intinya yaitu solusi penyelesaian ataupun cara-cara dalam menyelesaikan masalah. Bagus sekali ya. Bagus sekali ya indikator yang itu Cindy lakukan ya, bahwa permasalahan-permasalahan itu mudah-mudahan selesai. Saya doakan ya Bu ya, lancar kegiatannya ya, coachingnya ya Bu ya. Kita langsung aja ya Bu Cindy dengan Bu Siti. Ya, saya undur diri, saya akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cindy. Gimana kabar Ibu Siti hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat, Bu Cindy. Ibu apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat seperti yang Ibu lihat sekarang ini. Jadi ya Ibu, kita nih ada maaf sebelumnya saya dengar nih Ibu Siti mau menyampaikan cerita. Jadi kita nih ada waktu 15 sampai 20 menit nih. Ada cerita apa ya yang mau disampaikan kepada saya? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Begini Ibu, saya minta waktu sedikit Ibu ya. Terima kasih kesempatan yang Ibu berikan. Saya ingin berbagi Bu sedikit permasalahan saya di sekolah Bu. Saya tuh di sekolah itu Bu, anak-anak itu merasa bosan gitu Bu, bosan bisa belajar. Kemudian tuh rekan-rekan saya juga begitu, anak-anaknya di kelas. Saya ada Bu salah satu masuk di kelas teman saya tuh Bu, menanyakan gimana belajar hari ini nak, bosan Bu, gitu jawabannya. Jadi saya tuh merasa kok anak-anak ini bisa bosan ya. Kira-kira bagaimana supaya anak ini bisa meningkatkan pembelajarannya di kelas itu Bu. Oh jadi berarti di sekolah Ibu Siti ini masih banyak guru yang mengajar menggunakan media pembelajaran yang kurang bervariasi gitu ya Bu? Iya Bu, betul Bu. Masih seperti kayaknya hanya metodenya ceramah-ceramah aja gitu Bu, nggak bervariatifnya. Jadi tuh saya inginnya tuh rekan-rekan saya juga ikut menggunakan metode yang bervariatif gitu Bu, nggak hanya ceramah-ceramah aja, kan kesannya kayak monoton gitu Bu. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya tuh Bu di sini ingin rekan-rekan termasuk saya lah Bu ya, rekan-rekan saya juga bisa mengadakan perubahan di sekolah kami Bu. Misalnya menggunakan media gitu Bu. Jadi Ibu Siti ini ingin adanya perubahan ya di rekan guru Ibu dari cara mengajarnya tadi ya Bu ya? Iya betul Bu, itu Bu. Jadi saya ingin adanya perubahan sedikit lah Bu, yang bisa berubah dari cara atau strategi kami mengajar Bu. Oke, jadi perubahan yang seperti apa nih yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Ibu tersebut? Perubahannya yang penting lah Bu, lebih baik lah Bu dari sebelumnya, seperti itu lah Bu. Saya inginnya rekan-rekan itu bisa menggunakan model strategi pembelajaran, kemudian bisa menggunakan strategi yang enggak membosankan gitu, yang bervariatif di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga mengharapkan rekan-rekan bisa menggunakan media pembelajaran gitu yang ada di sekolah gitu, itu Bu. Oh, jadi berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah pembelajaran bervariatif ini kan kalau dibilang ideal itu levelnya kan 10. Nah kira-kira di sekolah Ibu itu berada di level yang berapa ya? Di sekolah saya itu Bu, mungkin kalau saya lihat tuh di level 5 Bu. Level 5. Iya, di level 5 Bu. Karena masih banyak ya Bu ya yang menggunakan metode ceramah tadi. Cuma ada beberapa lah Bu di antara mereka itu yang menggunakan media pembelajaran itu. Jadi baik Bu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu yang ingin Ibu lihat yang ada peningkatannya dari rekan-rekan guru Ibu tadi? Saya ingin tuh Bu kira-kira berada di level 7 lah Bu. Di level 7 paling tidak meningkat sedikit lah Bu, seperti itu. Kalau sudah seperti itu ya Bu ya, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru Ibu dalam melakukan perubahan pembelajaran itu yang seperti apa? Saya tuh Bu, langkah-langkahnya seperti mentoring mungkin Bu. Mentoring, kemudian pelatihan atau workshop seperti itu Bu yang akan dilakukan. Yang melakukan mentoring ya Bu ya. Ya. Jadi apakah ada strategi lain lagi selain mentoring? Kami Bu pernah Bu mengadakan pelatihan atau workshop tadi yang diadakan oleh kepala sekolah mengundang narasumber tadi Bu di sekolah kami. Tapi kayaknya saya lebih nyamannya di mentoring tadi Bu, karena mentoring itu face to face
ya Bu ya, secara individu begitu Bu. Jadi ya Bu ya, kira-kira nih siapa yang dapat membantu Ibu Siti untuk menjalankan kegiatan mentoring tersebut? Kira-kira Bu yang bisa membantu saya tuh ya mungkin salah satunya dukungan sekolah ya Bu ya. Kemudian rekan-rekan sejawat lah Bu, karena kami mungkin di situ saling berbagi pengalaman ya Bu. Kemudian saya juga ingin melibatkan orang tua Bu, orang tua siswa juga ikut berbagi pengalaman orang tua di rumah seperti apa gitu. Baik ya Bu, berarti nantinya Ibu akan mengadakan lebih spesifiknya tuh mengadakan kolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan guru yang lain ya. Betul Bu, betul. Nah itu sekarang kan apa namanya kita Ibu nanti akan melakukan proses kolaborasi tadi bersama guru-guru yang lain untuk melakukan kegiatan mentoring tadi ya Bu ya. Iya, Ibu. Jadi sekarang ini mungkin lebih dekatnya dengan kegiatan mentoring itu supaya lebih nampak dampaknya terhadap murid ya Bu ya. Iya, Ibu. Jadi saya nih jadi tidak sabar nih Bu menunggu cerita-cerita Ibu lagi nantinya setelah melakukan kegiatan mentoring ya Bu ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas kesempatan yang Ibu berikan. Terima kasih juga Ibu telah membantu saya di sini. Mungkin insya Allah lain kali saya punya cita-cita yang akan mengembangkan tadi Bu sistem mentoring saya ya Bu ya, nanti di sekolah saya ini seperti apa. Ya, semoga kegiatan yang akan Ibu lakukan nanti akan berjalan lancar ya dia. Jadi ini saya pengen tahu dulu nih bagaimana sih perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan tadi. Apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan itu? Saya merasa lega Bu. Kayaknya permasalahan yang saya pikirkan terselesaikan. Ada solusi tadi tuh Ibu mentoring tadi. Mungkin saya akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Alhamdulillah, saya juga senang ya Bu ya bisa membantu Ibu Siti. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya Bu ya. Nanti lain kesempatan kita jumpa lagi, berbagi cerita lagi ya Bu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Cindy, tadi bagaimana kegiatan coachingnya? Apakah berjalan lancar atau tidak? Alhamdulillah ya Bu, kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar, sesuai dengan alur tirta ya Bu yang sudah saya terapkan. Bagus Ibu Cindy ya. Tadi doa kita dikabulkan ya, harapan kita tadi sebelum melakukan coaching benar-benar berjalan lancar, perjalanan tersebut ternyata lancar ya. Kemudian sedikit yang saya tanyakan ya Bu Cindy ya. Ya jadi tadi kan indikatornya tadi apakah tadi sudah ditetapkan atau tidak? Jadi tadi selama proses coaching ya Bu ya, saya tuh sudah melakukan atau menerapkan alur ceritanya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana atau rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Lalu juga saya menggali potensi dari si coach atau dari Ibu Siti, dari Ibu Siti tadi. Jadi si coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi. Ya, baik ya Bu Cindy ya. Tadi indikatornya tadi sudah menemukan solusi dan permasalahan yang Bu Cindy hadapi. Baik ya Bu ya. Jadi memang tadi yang saya sudah amati dari kegiatan coach dan coachingnya itu ya, tadi sudah masuk dalam alur tirta ya. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa alur tirta itu adalah mempunyai tujuan ya. Tadi tujuannya itu adalah bagaimana metode pembelajaran itu menarik ya, menarik. Kemudian di situ juga ada identifikasinya ya. Jadi identifikasinya tadi sudah diselidiki dengan Ibu apa penyebabnya ya, sehingga terjadi masalah tersebut. Kemudian tadi ada rencana
implementasinya ya, rencana-rencana yang sangat bagus yang Ibu Cindy lakukan, yaitu kegiatan mentoring ya, bimbingan kepada guru-guru tersebut ya, sangat luar biasa kesabarannya, ketelatenannya, dan meminta bantuan kepada teman-temannya, rekan Bu Cindy ya, yang sudah mengetahui IT yang banyak ya, yang sudah banyak yang bisa membantu nanti dari Bu Cindy. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk IT zaman sekarang ya Bu Cindy ya, seperti itu. Kemudian di sini juga di alur kita juga ada tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawabnya di sini Bu Cindy nggak sendirian, tapi di sini ada rekan-rekan Bu Cindy yang selalu siap untuk membantu Bu Cindy, baik itu yang sudah tua ataupun sudah masih muda ya. Itu pasti pengalaman-pengalaman mereka banyak. Kemudian kalau memang tidak bisa teratasi juga ya disebut ya, Bu Cindy meminta bantuan kepada kepala sekolah ya, mencarikan solusi-solusi yang lain seperti mengikuti pelatihan atau workshop ya. Kalau memang kegiatan mentoring tidak berhasil seperti itu. Kemudian di sini juga ada prinsip coachingnya ya Bu ya. Di prinsip coachingnya di sini ada kemitraan proses yang kreatif. Jadi kita harus ada kemitraannya ya, proses yang kreatifnya seperti apa. Kemudian di sini juga ada memaksimalkan potensi. Jadi sini tadi saya lihat juga dari Bu Cindy potensinya sudah dikembangkan, jadi sudah bagus. Mungkin hanya lebih ditingkatkan lagi ya Bu Cindy ya, mencari pengalaman-pengalaman kepada rekan-rekan yang lainnya ya, untuk bisa menambahkan ilmu Ibu Cindy. Dan Ibu Cindy juga tadi potensinya sudah bagus ya, sudah bagus, mungkin lebih dikembangkan lagi, dan nanti Bu Cindy dan Bu Cindy lebih banyak lagi lah berkolaborasi dan bekerja sama ya. Mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan ya Bu Cindy ya, dari penjelasan tadi saya itu Bu Cindy. Kira-kira ada lagi Kak? Baik ya Ibu Juni, saya rasa cukup ya. Ibu Juni sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan teman lain tadi. Itu merupakan suatu potensi bagi diri saya yang harus saya kembangkan, yang harus saya tingkatkan lagi sebagai coach. Ya. Jadi di sini pun kita sama-sama mengetahui ya, saya dari Gunung Kijang yang jauh di sana ya Bu ya, dari Gunung Kijang SD 005 Gunung Kijang. Kemudian kalau Ibu sama-sama Teluk Bintan tapi beda tempat ya. Kalau Bu Siti di 013 Bintan, di 007 ya Bu ya, di 007 Teluk Bintan. Kalau Bu Cindy di 013. Yang begitu jauh tapi di sini kita bisa menyatu. Ya, sangat luar biasa. Kemudian kesempatan yang luar biasa ini ya Bu ya, memang ada pertemuan pasti ada perpisahan ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi walaupun kita tidak berjumpa, tapi komunikasi ya yang berkembang pesat itu pasti kita dapat membantunya ya Bu ya. Mungkin saya undur diri ya Bu ya. Saya akhiri dengan doa selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya Bu ya. Iya, sama-sama. Ibu juga hati-hati ya Bu. Ya, kasih. Assalamualaikum Bu Jumi. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabar Ibu Jumi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Bu Jumi ya. Baik, di sini Bu Jumi akan melakukan coaching ya, betul Bu Jumi? Benar Bu Siti. Ya. Di sini saya akan menjadi pengamat ya Bu Jumi ya, atau observer ya untuk Bu Jumi dan Ibu Cindy. Kemudian saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian ini ya Bu ya. Seperti apakah nanti Ibu di saat coaching udah sesuai menggunakan alur cerita atau tidak, atau bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobotnya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi, dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Nah, jangan lupa ya Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Ibu ya. Seperti kemitraan, proses kreatifnya ya Bu ya, kemudian memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Bu. Boleh Bu? Boleh Bu. Baik Ibu, dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, baik
Baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti sebagai coach ya, nanti yang coachingnya itu kepada Ibu Cindy. Jadi yang saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh dulu Bu. Jadi setelah kehadiran penuh kan nanti kita bisa berbicaranya itu enak ya kita ya, permasalahannya pun bisa terbuka, kemudian nanti mendengarkannya aktif. Nah, jadi kita saling mendengar ya dari ceritanya Bu Cindy ya, dari pertanyaan-pertanyaan sayanya juga. Kemudian nanti ada juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari saya untuk Bu Cindy, sehingga nanti permasalahan itu bisa digali permasalahan tersebut. Kemudian nanti ada kemitraan juga ya, kemitraan, proses kreatifnya juga, dan memaksimalkan potensi yang dikembangkan oleh Ibu Cindy ya, seperti itu Bu. Baik Ibu, jadi dari ketiga kompetensi tadi, yang pertama kehadiran penuh ya Ibu ya, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Iya, paling nanti yang saya kembangkan coba ya Bu ya, saya kembangkan yang tiga-tiganya. Baik. Ketiganya mendengarkan aktif ya, kemudian kehadiran penuh, kemudian lagi pertanyaan-pertanyaan bobot. Mudah-mudahan nanti dari yang seperti yang saya kembangkan itu Bu Cindy mampu untuk melaksanakannya. Baik Ibu, jadi indikator kecapaian yang ingin Ibu lihat dari coach Ibu nanti apa itu? Ya, jadi yang indikator yang saya lihat nanti itu bisa dia menemukan masalah-masalah yang dia hadapin. Jadi masalah itu bisa diselesaikan dengan cara mudah Bu, dari masalah-masalah yang dia ceritakan itu. Baik Ibu, mungkin ini saja pertanyaan dari saya Ibu. Sebelum Ibu melakukan coaching ini ya Ibu ya, semoga nantinya Ibu bisa melaksanakan coaching dengan Bu Cindy nanti dengan baik ya Ibu ya. Kemudian setelah ini juga kita akan ada pasca observasi lagi Ibu ya, setelah Ibu melakukan coaching bersama Bu Cindy. Terima kasih Ibu, selamat melakukan coaching Ibu dan Bu Cindy ya. Ya, sama-sama Bu Siti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yumi. Apa kabarnya nih hari ini Bu Cindy? Alhamdulillah Bu, sehat walaupun ya jam-jam rawan siang agak sedikit ngantuk ya Bu ya, tapi tetap semangat. Semangat ya Bu Cindy ya. Semangat mau ada yang disampaikan. Jadi apa yang mau disampaikan Bu Cindy? Ada permasalahan apa yang disampaikan? Iya, jadi begini ya Bu ya, ada yang ingin saya ceritakan terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Jadi cara mereka mengajar itu metode pembelajarannya itu masih menggunakan metode konvensional. Maksudnya metode konvensional ini guru tersebut itu kan umumnya ya, khususnya itu seperti guru senior itu mereka masih menggunakan metode ceramah. Jadi mungkin anak-anak tuh menjadi bosan atau jenuh. Sedangkan kalau kita lihat pada perkembangan zaman yang begitu pesat ini ya Bu ya, banyaknya IT yang sudah maju, harusnya guru-guru tersebut ini bisa memanfaatkan teknologi yang sudah canggih. Jadi mungkin seperti itu Bu ya. Saya harap tuh supaya guru-guru ini harusnya dapat menyesuaikan beradaptasi dengan perubahan zaman yang sudah canggih. Sangat luar biasa ya pemikiran Bu Cindy yang begitu luas ya tentang masalah yang Ibu Cindy rasakan. Jadi harapan-harapan Bu Cindy itu sudah nampak ya untuk metode pembelajaran itu bervariasi ya. Bagus ya Bu Cindy, ditingkatkan lagi ya. Kemudian yang saya tanyakan adalah perubahan-perubahan apa yang Bu Cindy sudah lakukan ya untuk metode pembelajaran itu supaya bervariasi. Jadi perubahannya itu dalam metode maupun dalam media pembelajaran ya Bu ya. Saya tuh ingin pembelajaran yang digunakan tuh lebih bervariasi. Contohnya seperti ini, banyak nih sekarang zaman sekarang ya guru-guru yang lebih mahir, jago IT-nya nih, khususnya mungkin guru-guru yang masih muda. Mereka tuh lebih banyak cara mengajarnya tuh menggunakan media
interaktif yang lebih menarik itu seperti quizzes, adanya PowerPoint, ada Google Form, bisa jadi quizzes. Sebenarnya banyak lagi lain dari aplikasi yang dipakai. Cuman yang sering dipakai mungkin yang lebih digunakan tuh biasanya Canva gitu ya. Dan sekarang tuh apapun tugas yang kita buat tuh pastinya Canva gitu kan. Jadi mungkin itu ya Bu yang ingin saya kembangkan kira-kira. Ya, sangat luar biasa ya tentang IT. Bu Cindy ingin perubahannya itu tentang Canva ya. Canva itu kan memang banyak ya untuk media pembelajaran tuh semua komplit memang di situ semua, dan memang sangat bervariasi pembelajaran. Pasti anak-anak tuh sangat menyenangkan. Kemudian slide PowerPoint juga kita harus mengetahui, walaupun udah ada Canva kita juga harus mengetahui slide PowerPoint. Kemudian juga ada aplikasi yang quizzes yang sangat menarik ya, sehingga pembelajaran tuh bukan hanya di kelas aja, bisa kita bawa keluar dengan cara bermain atau apa gitu ya dengan quizzes tersebut. Kemudian dengan Google Form juga sangat menarik, sangat ide-ide sangat luar biasa ya Bu Cindy ya. Kemudian dari ide-ide Bu Cindy yang luar biasa, langkah-langkah selanjutnya itu apa untuk pembelajaran itu supaya bervariasi seperti itu Bu Cindy? Langkah-langkahnya mungkin saya akan melakukan pendampingan mentoring ya Bu ya, kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu. Karena maklum ya Bu ya, kalau guru senior ini kan kalau kita hanya memberikan sekedar tidak didampingin ya, tidak melakukan pendekatan langsung, itu kan kurang sekali kita ajar, kita bimbing, kita dampingi kan, kalau kita tidak memberikan pendekatan secara langsung, otomatis guru senior ini dia sekali aja kita ajarkan mungkin tidak akan paham kalau kita tidak dampingi. Tapi kalau kita akan melakukan mentoring secara langsung, mungkin beliau atau guru seniornya akan lebih paham ya, seperti itu. Luar biasa ya kesabaran Bu Cindy untuk menghadapi guru-guru yang sudah faktor usia yang benar-benar yang saya sudah mengerti sangat ya, dari segi mata atau pendengaran, dari tenaga juga mereka tuh memang sudah terkuras ya, saya udah berkurang ya, berbeda dengan kita yang semangat gitu yang, tapi dengan Bu Cindy ini Bu Cindy bisa semangat untuk menyemangati guru-guru tersebut yang memang luar biasa ya Bu Cindy. Kemudian dari langkah-langkah tadi Bu Cindy sudah ceritakan, sekarang solusinya apa ya untuk kedepannya, dan siapa juga ya yang membantu Bu Cindy dalam menyukseskan pembelajaran itu secara bervariasi gitu Bu Cindy. Jadi strategi yang akan saya ambil ini nanti mungkin tetap mentoring ya Bu ya. Jadi yang hal utama yang akan saya lakukan itu, pertama saya akan berdiskusi kepada kepala sekolah, lalu saya mungkin mau membuat workshop atau bisa jadi pelatihan gitu ya Bu ya, tentang media pembelajaran di sekolah. Jadi nanti mungkin ini masih ada dua strategi, jadi nanti masih akan didiskusikan dulu dengan kepala sekolah, media apa yang cocok, strategi apa yang cocok yang akan dipakai. Ya, bagus ya. Jadi dari berarti ada 3 ya yang mau ingin Bu Cindy kembangkan, dari mentoring, kemudian dari workshop dan pelatihan. Dari ketiga itu mana yang Bu Cindy pilih? Saya akan memilih lebih dekatnya mungkin dengan sesuainya mungkin dengan mentoring, karena metode mentoring ini akan saya lakukan langsung terhadap rekan guru ya, secara bergiliran, karena tidak memakan waktu yang lama juga kan, akan langsung berdampak terhadap gurunya sendiri. Lalu kalau saya memilih workshop ataupun pelatihan itu memakan waktu yang lama, lalu nanti membutuhkan biaya yang banyak untuk narasumber, terus tadi itu memakan waktu yang lama. Jadi saya memilih mentoring sebagai salah satu strategi yang akan saya gunakan untuk guru-guru di sekolah saya. Ya, bagus ya Bu Cindy. Berarti yang Bu Cindy pilih adalah mentoring ya, karena dari ketiga yang Bu Cindy kembang itu dari mentoring itu yang lebih mudah ya, yang lebih terjangkau dari yang lainnya.
kemudian dari mentoring yang Bu Cindy kembangkan. Kemudian apa sih ya Bu Cindy ya dari indikator yang ingin Bu Cindy lakukan tuh apa indikator dari pembelajaran secara bervariasi gitu Bu Cindy? Indikatornya yaitu tadi saya mungkin lebih ingin mengadakan kolaborasi langsung terhadap rekan guru. Jadi tanpa adanya kolaborasi dan kerjasama maupun interaksi dan komunikasi yang sama juga ini dengan Bu saya tambahkan dengan membuat jadwal agar mentoring ini selalu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi tidak terputus sampai di situ aja gitu. Jadi mungkin itu yang lebih berkolaborasi itu intinya lebih adanya kerjasama dengan rekan guru dan yang lain itu kalau kita tanpa adanya kerjasama dan kolaborasi tentunya tidak ada keberhasilan atas ketercapaian yang ingin kita harapkan. Ya, bagus sekali ya Bu Cindy ya. Yang kita ketahui bahwa indikator itu kan mencari solusi dari masalah kita tuh selesai. Ternyata di situ Bu Cindy langsung menjelaskan kegiatannya langsung. Apa itu indikatornya? Sangat bagus betul ya Bu Cindy. Berarti sudah paham ya namanya indikator itu seperti apa. Ya bagus ya Bu Cindy ya. Kemudian yang saya tanyakan lagi harapan-harapan Bu Cindy untuk kedepannya itu bagaimana setelah tadi kita laksanakan diskusi tersebut Bu Cindy. Jadi setelah perbincangan kita ini ya Bu, saya mendapatkan sedikit gambaran tentang bagaimana sih cara membantu rekan-rekan guru saya itu supaya bisa mengubah cara mengajarnya itu dengan menggunakan metode atau media pembelajaran yang lebih bervariasi. Mungkin seperti itu. Iya, bagus ya Bu Cindy ya, bahwa saya juga tadi nampak dari Bu Cindy ya, dari permasalahan yang tadi belum tahu jadi tahu, kemudian langkah-langkahnya disebutin satu per satu dari alur tirta ya, dari tujuan, kemudian dari masalah-masalah, identifikasi, rencana kerja, tanggung jawab, itu semua udah ada di tirta semuanya. Jadi sangat luar biasa ya. Harapan-harapan Bu Cindy semuanya sudah tercapai ya, tinggal Bu Cindy melaksanakan untuk kedepannya bagaimana ya Bu Cindy ya. Mungkin hanya itu ya Bu Cindy ya, saya mau undur diri. Ada lagi nggak ditanyain lagi? Saya rasa cukup Bu. Oke ya, kalau memang cukup ya kita sampai di sini lagi ya. Saya akhiri dengan doa selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Jumi ya, coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan baik Bu Jumi. Tadi sebelum kita melakukan coaching, saya sempat yang menanyakan tentang indikator ketercapaian yang ingin Bu Jumi capai ya Bu Jumi ya. Jadi apa sih tadi yang Bu Jumi lakukan untuk terkait ketercapaian indikator tadi? Oke ya, tadi dari indikator kecapean itu solusi ya, mencari masalah-masalah yang Bu Cindy hadapin ya, dari masalah guru tadi yang tidak tahu IT dan bimbingannya bagaimana secara mentoring, kemudian menggunakan aplikasi yang bermacam-macam seperti Google Quizzes, kemudian Google Form, banyak yang tadi dia sampaikan Bu Cindy. Baik Bu Jumi. Jadi tadi menurut saya sebagai observer ya Bu Jumi ya, saya mengamati sudah bagus sekali Bu Jumi. Yang Bu Jumi laksanakan tadi sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu Jumi ya, dimana Bu Jumi sudah melakukan identifikasi masalahnya. Kemudian pada coaching tadi Bu Jumi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tadi bisa menemukan solusi dari masalah itu sendiri ya Bu Jumi ya. Selamat ya Bu Jumi ya. Ini sebelum kita akhiri Bu Jumi, saya punya satu pertanyaan lagi. Pertanyaan saya ini, Ibu Jumi, yang Ibu Jumi lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Jumi kembangkan? Ya, jadi kompetensi yang saya kembangkan itu memang ya, pertama itu tadi Bu Cindy tadi sudah tirta ya, kita sudah dari alur tirta tadi sudah disampaikan ya, kemudian juga kemitraan
kemitraan, proses kreatifnya juga udah, kemudian memaksimalkan potensi yang sudah dikembangkan juga sudah ya. Paling yang lebih saya tingkatkan tadi ya Bu ya tanya ya. Yang lebih ditingkatkan lagi di bagian coach itu adalah kesabaran untuk rekan-rekan guru yang untuk mengetahui tentang IT. Kemudian telaten dalam kata maksudnya bimbingan yang terus-menerus ya kepada guru tersebut, dan berusaha sebanyak mungkin untuk mencari solusi atau rencana bagaimana guru tersebut bisa metode pembelajarannya itu menarik. Baik Bu Jumi, jadi setelah apa yang Bu Jumi sampaikan tadi, saya sudah bisa merangkum kompetensi yang ingin Bu Jumi kembangkan. Itu tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Jumi ya. Bu Jumi juga sudah menggali informasi permasalahan dari Koci tadi ya lebih dalam lagi. Kemudian Ibu Jumi sudah juga mengarahkan menemukan solusi untuk permasalahan Koci tadi ya Bu Jumi ya. Bu Jumi luar biasa sekali hari ini. Bu Jumi sudah menerapkan cerita yang luar biasa. Terlihat sekali Bu Jumi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi sehingga Bu Jumi bisa mendapat jawaban-jawaban tersebut ya Bu Jumi ya. Baik Bu Jumi, saya rasa sampai di sini saja yang ingin saya tanyakan. Semoga kita bertemu di lain kesempatan ya Bu Jumi ya. Kita bisa berbagi pengalaman, mungkin pengalaman yang lebih baik lagi ke depannya untuk mengembangkan dunia pendidikan kita ya Bu Jumi ya. Saya cukupkan sampai di sini saja Bu Jumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan bersama saya Cindy Yuliasari dari SDN 013 Teluk Bintan. Bersama saya Siti Aminah dari SDN 007 Teluk Bintan. Bersama saya Jumiati SDN 005 Gunung Kijang. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tegak, bergerak, Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.